Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Teknologi yang semakin canggih membawa dampak yang semakin luas di seluruh belahan bumi, tak terkecuali Indonesia. Dia diibaratkan pisau bermata dua, bisa memberi nilai positif dan negatif, tergantung siapa yang memanfaatkan. Teknologi informasi misalnya bisa menjadi media pembentukan karakter terpuji, akhlakul karimah, atau menjadi media perusak moral, akhlakul majmumah, khususnya bagi kalangan milenial. Berita tentang pergaulan bebas, kematian akibat miras dan narkoba di kalangan generasi muda hampir setiap hari memenuhi media sosial. Baru-baru ini kita dikagetkan dengan berita di dunia pendidikan, seorang murid tega membacok gurunya yang seharusnya dihormati. Kita menjerit prihatin melihat karakter generasi bangsa kita yang jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh buah ini, kami akan menyampaikan syarah Al-Quran yang berjudul Membentuk Generasi Milenial dengan Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran. Dengan landasan surah Shad ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya. Allah. Dari godaan syaitan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Kitab Al-Quran yang diturunkan kepada penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Jalalain menjelaskan bahwa kata lihat baru dalam ayat ini mengandung perintah untuk mendalami nilai-nilai Al-Quran. Dari situlah pedoman dan pelajaran berharga kita peroleh, lalu kita jadikan pegangan. Itulah generasi ulul albab, generasi yang cerdas intelektualnya sekaligus cerdas spiritualnya. Pemuda di zaman sekarang ini lebih mengikuti bisikan hawa nafsunya dan tidak dapat mencegah ego di dalam hatinya yang bergejolak bagaikan api yang besar.
Seiring berjalannya waktu, mereka melupakan budaya-budaya Islam yang dialami saat ini. Mereka lebih memilih budaya barat. Mereka takut terlambat akan perkembangan zaman. Apakah kita hanya berdiam diri menyadari hal tersebut? Apakah kita hanya berdiam diri melihat generasi bangsa yang seperti ini? Maka majulah kita sebagai generasi bangsa. Indonesia membutuhkan kita. Kita dilahirkan bukan untuk menjadi generasi yang mengikuti arus, namun untuk menjadi pembangun dan penerus bangsa yang baik. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha 'azza wa jalla la ya'jabu minas sabbi laysat lahu sabwa. Sesungguhnya Allah benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki sabar. Hadis riwayat Ahmad. kata sabwah dalam hadis tersebut dijelaskan dalam kitab Faidul Qadir sebagai pemuda yang tidak memperturutkan hawa nafsu. Oleh karena itu, jika kita tidak ingin bangsa kita hancur lebur, setidaknya ada 4 olah yang harus kita kuasai dalam diri kita, yakni olah rasa agar iman melekat, Olah rasio agar ilmu meningkat, Allah lega agar badan sehat. olah kinerja agar komunitas meningkat. Dengan begitu, insya Allah generasi muda akan mendapatkan prestasi yang baik sebagai pemuda dan pemudi penerus bangsa. Mari kita renungi kisah tentang Ashabul Kahfi dalam surah Al-Kahfi ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Kami ceritakan padamu Muhammad kisah mereka yang sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman pada Tuhan mereka, akan tetapi ditindas oleh sang penguasa pada masa itu. Maka kami kukuhkan iman mereka dan kami tambahkan petunjuk pada mereka pada jalan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Dari ayat tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa semakin kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis, maka semakin dekat pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari arus globalisasi yang membawa kita larut ke belakang. Oleh karena itu, mulai hari ini mari kita hindari dampak negatif pada zaman ini. Wahai generasi penerus bangsa, marilah perbaiki akhlak kita Dengan kecerdasan dan keikhlasan Dan keimanan dan ketakwaan, bangkit dan semangat dalam jiwamu. Apakah kalian sama setuju? Demikian yang dapat kami sampaikan. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada Dewan Hakim hadirin wal hadirat kami mohon maaf. bunga melati mekar di taman, harum baunya dan menawan. Membentuk generasi yang berkarakter dan beriman, Maka